Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan teknik fotografi dan sinematografi ke dalam pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ulha Zainatul Hikmah dengan nomor induk mahasiswa 210103110042 dan teman saya Faizal Aulia Azmi Rahab dengan nomor induk mahasiswa 210103110043 dan rekan saya selanjutnya yaitu Yasinta Apriliani dengan nomor induk mahasiswa 210103110052 dan juga rekan saya yaitu Sa'diatul Uqba 210103110067. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik fotografi. Kata fotografi diambil dari bahasa Yunani yaitu potos dan juga graphin, yaitu potos cahaya, graphin yaitu menggambar. Secara umum, fotografi itu dapat diartikan sebagai menggambar dengan cahaya. Lalu pencahayaan tidak bisa lepas dari dunia fotografi, sebab tanpa cahaya seseorang yang ingin melakukan teknik fotografi tidak akan dapat mengambil gambar dari proses pemotretan. Jadi fotografi itu adalah sebuah proses pemotretan. Lalu perkembangan teknologi dan ide yang terjadi dalam bidang fotografi sangat berpengaruh terhadap karakteristik dan hasil karya fotografi di zaman sekarang. Hal itu terlihat baik dalam segi perkembangan mekanisme kamera dari yang manual sampai digital maupun dari segi program atau perangkat lunak yang makin berkembang untuk mengolah hasil fotografi. Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan teknologi tersebut, pengetahuan mengenai teknik dasar fotografi hingga saat ini masih sama dan masih bisa diaplikasikan ke semua jenis kamera yang ada di pasaran. Sehingga tidak ada salahnya untuk mempelajari teori atau teknik fotografi sebab prinsip kerja dari semua kamera di pasaran masih berdasar dengan teori dan prinsip dasar yang sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fotografi merupakan pengambilan gambar yang merupakan cahaya dan menggunakan alat yang bernama kamera digital pada masa ini. Dengan adanya proses fotografi ini diharapkan pembelajaran pada zaman sekarang bisa lebih luas wawasannya, sebab fotografi bisa mengambil gambar yang tidak mudah kita jangkau, tidak mudah kita dapatkan, menjadi kita mudah untuk melihatnya dan terutama untuk para siswa dalam ruang lingkup pendidikan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya dan akan dijabarkan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Aulia Azmi Rahab dengan NIM 210103110043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fotografi. Fotografi saat ini sudah menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat modern. Nah, khususnya kalangan milenial. Hanya bermodal kamera smartphone, tangan mereka sudah mampu menghasilkan foto-foto berkualitas tajam yang menghiasi media sosial. Kemudian dunia fotografi mengenal bermacam aliran fotografi dari landscape sampai street fotografi. Nah, setiap aliran itu memiliki basis penggemar fanatik yang rela jatuh bangun untuk mendalami fotografi. Kemajuan teknologi pun sudah mampu menghasilkan variasi lensa kamera dengan fitur dan keunggulannya masing-masing. Nah, dengan perkembangannya zaman, berkembanglah pula pengetahuan, teknik dan alat-alat fotografi yang ada di dunia ini, dimulai dari alat-alat fotografi yang muncul pertama kali sampai saat ini yang kita rasakan. Nah, pada tahun 1039 dibuatlah kamera pertama kali yang bernama kamera obscura atau kamera gelap oleh Ibnu Al-Haytham. Nah, beliau
membuat kamera ini karena beliau, yakni Ibnu Al-Haytham, adalah satu-satunya orang yang mampu menghubungkan antara sumber cahaya, lensa, dan gambar yang dihasilkan pada saat itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik sinematografi. Sinematografi berasal dari kata serapan dari bahasa Inggris yaitu sinematografi. Kemudian dalam bahasa Latin sinematografi ini berasal dari dua kata yaitu kinema dan grafo yang artinya gambar dan menulis. Sinematografi ini adalah salah satu ilmu terapan pada bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana cara menangkap gambar dan menggabungkan gambar-gambar tersebut sehingga bisa menjadi suatu rangkaian gambar yang mampu atau bisa menyampaikan ide yang ingin disampaikan. Kemudian alat perekam gambar atau kamera untuk membuat film atau membuat fotografi itu mempunyai kemiripan. Jadi perbedaannya itu kalau fotografi itu menangkap gambar yang bersifat tunggal atau gambar tunggal, tetapi kalau sinematografi itu menangkap gambar yang sifatnya berupa rangkaian. Jadi rangkaian gambar. Kemudian pada media penyimpanannya, kalau fotografi itu media penyimpanannya berupa gambar yang tunggal, sedangkan sinematografi itu menggunakan media rangkaian gambar. Jadi sinematografi itu merupakan gabungan visual dari fotografi dengan menggunakan teknik penyimpanan dalam satu gambar. Salah satu contoh produk dari sinematografi yaitu film. Kemudian ada beberapa teknik yang perlu dipelajari dalam teknik sinematografi ini, yaitu mengenai penangkapan gambar atau yaitu kamera dan juga perangkat lensa. Kemudian pencahayaan, kemudian warna, genre film, dan juga penyutradaraan. Jadi dalam membuat film itu membutuhkan kemampuan seseorang atau kelompok yang paham tentang ilmu teknologi, kemudian seni, komunikasi, dan orang yang bisa memanajemen organisasi. Jadi dalam membuat film itu tidak hanya butuh orang yang pandai dalam teknologi saja, tetapi juga membutuhkan beberapa dari orang-orang yang mengerti tentang seni, komunikasi, karena dalam film itu tidak hanya gambar yang dilihat, tetapi dalam membuat film itu juga membutuhkan kemampuan untuk berbicara dan juga mengerti tentang seni. Dan seiring perkembangan teknologi ini, yang dulunya sinematografi ini penyimpanannya menggunakan seluloid, tetapi sekarang itu sudah bisa menggunakan media penyimpanan modern atau digital seperti hard disk, yaitu yang mempunyai bentuk maupun ukuran yang berbeda-beda seperti SD card, flash disk, dan lain sebagainya. Jadi yang dulunya sinematografi ini menggunakan penyimpanan seperti pita-pita plastik seperti itu, tapi sekarang sudah menggunakan media penyimpanan yang modern. Jadi teknik sinematografi adalah suatu teknik menangkap beberapa gambar yang kemudian digabungkan menjadi satu sehingga menjadi suatu rangkaian gambar yang bisa bergerak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Kemudian perkembangan sinematografi. Nah, seorang sinematografer yang baik harus juga mengenal dengan baik atau memahami alat yang akan dipakai dalam pembuatan sebuah film. Nah, karena kamera hanyalah alat bantu atau tools saja, maka seperti alat bantu yang lainnya,
juga kita sebagai sinematografer yang memindahkan semua ilmu dan pengetahuan kita lewat kamera tersebut. Artinya, kamera harus menuruti kemauan kita yang sudah menjadi visi sutradara dan visi cerita atau skenario. Di sini terbagi menjadi dua era teknologi. Yang pertama itu era teknologi video. Nah, teknologi produksi film telah berkembang pesat hingga saat ini. Nah, ditemukannya pita video tahun 1970-an telah mengungguli film dari segi kemudahan pembuatan atau biaya produksi sekaligus penyajiannya. Video dapat merekam gambar dan suara sekaligus, sedangkan film seluloide hanya dapat merekam gambar. Untuk merekam suara pada film seluloid digunakan medium rekam lain, semisal DAT atau digital audio tape secara terpisah. Nah, yang kedua, era teknologi digital. Nah, pada saat ini hampir semua produk media elektronik sudah menggunakan sistem teknologi digital. Demikian hal dengan produk kamera video. Digitalisasi kamera video yaitu proses mengubah sinyal gambar yang ditangkap lensa menjadi kode biner atau pasangan angka 0 dan 1 yang menggabungkan sistem komputer seluruh dunia. Nah, bahan praktek film yang digunakan tidak lagi menggunakan pita kaset video, tapi sudah dalam bentuk piringan cakram optik dalam format CD atau DVD atau dalam bentuk stick dan disk memori hingga hard disk. Nah, pada era digital ini proses pengambilan atau perekaman gambar dan suara video tidak selalu menggunakan kamera video syuting, tetapi juga melalui pesawat handphone atau digital kamera foto yang memiliki fasilitas kamera video, juga bisa menggunakan kamera web atau webcam, kamera tersembunyi atau hidden kamera dalam bentuk kamera CCTV atau kancing baju, body point atau bros dan sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengulas sedikit mengenai fotografi. Fotografi lahir lebih dari seabad yang lalu diartikan melukis dengan cahaya atau proses pembuatan gambar dengan cahaya. Fotografi merupakan suatu proses untuk mendapatkan representasi yang akurat, benar, dan tepat dari objek dengan menggunakan reaksi kimia antara sinar serta berbagai macam energi yang memancar pada permukaan yang sudah dipersiapkan secara kimiawi. Nah, dasar-dasar dari fotografi ini ada yang pertama yaitu pencahayaan, yang kedua efek gerak, yang ketiga ada fokus dan ruang tajam, kemudian yang keempat yaitu komposisi. Nah, kamera untuk kegiatan fotografi dikenal dalam berbagai jenis berdasarkan mekanismenya. Kamera yang digunakan merupakan jenis kamera yang menggunakan film sebagai media perekam objek. Adapun jenis-jenis kamera ada banyak. Yang pertama yaitu ada kamera film, kamera polaroid, kamera digital, kemudian kamera single lens, reflektor atau SLR, kemudian kamera instan, kamera saku, kamera TLR, kemudian kamera SLR lagi. Kemudian ada 14 teknik dasar dari fotografi yang harus kita pelajari untuk mengembangkan dari fotografi itu sendiri. Yaitu yang pertama ada long exposure, yang kedua ada motion blur, yang ketiga ada makro, kemudian ada black and white, kemudian ada silhouettes, kemudian ada high speed, selanjutnya ada tilt shift, kemudian ada infrared, kemudian ada minimalis. Kemudian kita akan membahas mengenai langkah-langkah mengembangkan teknik fotografi. Yang pertama, kita harus mempelajari buku manual dan mengenali peralatan kita.
Nah, yang kedua mungkin dengan cara berlangganan kepada majalah fotografi atau mencari informasi dari internet. Setelah itu, kemudian kita membaca dengan majalah fotografi dalam negeri maupun majalah luar negeri. Kita dapat melihat perkembangan fotografi dari segi teknik fotografi, perkembangan peralatan fotografi baru, hingga cara-cara dan tips memotret dari para fotografer yang sudah berpengalaman. Kemudian kita juga bisa bergabung dengan klub atau komunitas fotografi atau ikut workshop fotografi. Sekian dari saya.